Next. Ya, lanjut. Masuk ke 5.1.1. Oke nih, di 5.1.1 ini kurang lebih hampir mirip sama yang di limit. Di 4.1.4. Cuman kalau di limit biasanya itu fx min L ya, kurang dari epsilon. Cuma kalau di sini L yang itu diganti FC. Kenapa diganti FC? Karena di sini kita baca dulu definisinya. Misal A subset dari bilangan real dengan fungsi F. Sorry, Fauzan kecil suaranya, Zan. Oh iya. Gedean dikit deh. Kalau sekarang gimana, Bu? Udah dengar belum? Coba lagi, kamu nggak pakai headset ya? Enggak, Bu. Oh, enggak, sebentar ya. Ya udah. Deketin lagi aja itunya. Apa kameranya, apa laptopnya? Oke, udah. Oke, udah terdengar ya, Bu? Udah lebih jelas ya? Coba gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, Ibu dan teman-teman. Di sini kita baca dulu definisinya. Misal A subset dari R dengan fungsi F dari A ke R dan C ada di A. Nah, kalau di limit itu kan C-nya itu titik cluster. Kalau di sini di 511 di fungsi kontinu C-nya ini belum tentu titik cluster. Terus kita katakan F-nya kontinu di C jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ada delta lebih besar dari 0. Demikian hingga jika X adalah sebuah titik di A memenuhi X min C kurang dari delta, maka Fx min Fc kurang dari epsilon. Ya, kita udah nggak asing ya dengar ini, karena di kalkulus juga ada, dan di limit. Cuma di limit itu Fx min L. Fx min L kurang dari epsilon, cuma dan di 511 ini L-nya itu diganti Fc. Karena C-nya itu harus terdefinisi. Oke, lanjut. Oke, lanjut 5.1.2. Oke, di 5.1.2 ini itu adalah bentuk ya, bentuk dari 511 yang diubah ke bentuk lingkungan. Kan gitu kalau analisisnya. Diubah ke lingkungan. Di sini coba kita baca teoremanya. Sebuah fungsi f dari A ke R kontinu pada suatu titik C yang ada di A jika dan hanya jika diberikan lingkungan epsilon dari Fc terdapat suatu lingkungan delta dari C. Sedemikian hingga jika X sebuah titik pada A sekaligus lingkungan delta dari C, maka Fx-nya itu ada di lingkungan epsilon dari Fc. Oke, di sini maksudnya gimana? Sebentar. Ini cuma perubahan bentuk dari 511 ke bentuk lingkungan ya. Kalau di 511 itu kan X min C kurang dari delta, itu maka Fx C-nya kurang dari epsilon. Nah, ini diubah ke bentuk lingkungan menjadi seperti ini. Dan yang ini diubah ke bentuk lingkungan menjadi seperti ini. Nah, kenapa ada irisan A-nya? Karena itu maksudnya gini, maksudnya Fx. Terus X-nya itu ada di A, ya kan? Sekaligus lingkungan delta dari C. Ya, kalau nggak ada A-nya berarti kan nggak terdefinisi gitu Fx-nya. Jadi X-nya ini harus ada di A karena syaratnya fungsinya ini juga dari A ke R. Makanya ada irisan A di situ. Oke, jadi kesimpulannya 512 adalah bentuk 511 yang diubah ke bentuk lingkungan.
Oke, selanjutnya kalau kelewat gimana? Oke nih. Dan di sini juga ada catatan ya, karena kan tadi C-nya itu ada di A, tapi belum tentu titik cluster. Nah, di sini jadi kalau jika C-nya itu sebuah titik cluster, maka kurang lebih kalau kita bandingin sama definisi limit yang ada di 414 itu, kan kalau yang di limit kan L sama dengan limit X mendekati C dari Fx. Nah, di 511 ini syaratnya ya L-nya ini itu Fc dan Fc-nya harus terdefinisi. Nah, dari sini dilanjut ke 3 syarat yang di bawah. Pertama, Fc-nya harus terdefinisi dan nilai limit Fc-nya itu harus ada serta keduanya harus sama. Jadi nilai Fc sama limit F di C itu harus sama. Itu ketika kasusnya adalah C-nya adalah titik cluster. Yang selanjutnya catatan untuk kasusnya itu C-nya bukan titik cluster. Jika C-nya ada di A dan C-nya bukan titik cluster, maka ini kita baca dulu, nanti saya jelasin. Maka akan ada sebuah lingkungan delta dari C, sedemikian hingga lingkungan delta dari C sekaligus ada di A, itu cuma titik C aja. Sehingga kita simpulkan bahwa fungsi ini otomatis kontinu di satu titik, yaitu titik C tersebut, dan di mana titik C tersebut bukan titik cluster, maka kita sebut titik terasing. Oke, maksudnya gini ya. Sebentar. Kayak misalnya ini saya punya himpunan A. Himpunan A misal ada interval, terus ada titik, ada interval lagi. Nah, anggap ini itu adalah A. Kasusnya itu adalah titik C. Ya kan? Berarti terdapat sebuah delta positif di sini, tapi nggak termasuk ke dalam himpunan A. Jadi yang termasuk dalam himpunan A adalah titik C itu saja. Maka ini otomatis kontinu di titik C dan titik ini disebut titik tracing. Oke, kurang lebih seperti itu untuk catatan dari 511 dan 512. Karena C-nya itu belum tentu titik cluster. Oke, selanjutnya ke 513 ya. Nah, sama seperti yang di limit Coba sebentar, coba back dulu deh. Yuk. Back dulu yang catatan 1. Catatan 1. Oke. Ini, Bu. Ya, tadi kan ini kalau misalnya C-nya itu adalah C elemen A gitu ya. Itu sebuah titik cluster. Terus ada syarat-syarat kontinu ini pasti udah hatam lah ya di kalkulus. Ada F-nya terdefinisi di C, kemudian limit F-nya di C-nya itu harus ada, kemudian limit F di C sama dengan F C-nya ya, itu harus sama gitu ya, sama dengan itu, makanya kita sebut F continue. Nah, itu kalau dianya itu titik C titik C-nya itu adalah sebuah titik cluster. Ya, tapi kalau misalnya itu akan dikatakan F itu continue jika bla 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 ini. Nah, ada juga loh. Ada juga loh kalau gimana kalau C-nya itu C elemen A tapi C-nya itu ini untuk C yang untuk titik cluster sebelahnya lagi. Kan dia kamu yang itu ya. Saya nggak bisa geser. Nah, ini gimana kalau C-nya itu bukan titik cluster? Ada juga loh lingkungan delta di C yang A iris lingkungan delta di C-nya ini sama dengan himpunan C gitu ya. Kemudian
kita bisa simpulkan fungsi F-nya ini juga kontinu di C itu, tapi C-nya ini bukan titik cluster. Nah, namanya apa kalau bukan titik cluster? Kalau dia itu fungsi F-nya itu kontinu di C, tapi C bukan titik cluster, itu namanya titik terasing. Gitu. Itu namanya. Gitu ya. Jelas ya. Siap. Oke, lanjut. Jadi mungkin F itu mungkin kontinu di suatu titik, titik tersebut bisa jadi dia itu titik cluster, bisa jadi bukan titik cluster. Kalau bukan titik cluster, namanya titik tracing, kayak gitu. Maksudnya, kata-kata gampangnya ya, penjelasan gampangnya ya. Yuk. Lanjut. Saya lanjut ke 513. Di 513 itu kriteria baris ya, sama kayak yang di limit. Kalau di limit kan juga ada kriteria baris untuk limit. Cuma ini kriteria baris untuk kekontinuan. Jadi bunyinya gimana? Bunyinya fungsi A ke R kontinu pada C, di C. Jika dan hanya jika setiap barisan XN di A yang konvergen ke C juga barisan fxn juga konvergen ke FC. Itu kalau di limit kan kita tahunya xn konvergen ke C, fxn-nya konvergen ke L gitu ya. Nah, kalau di kriteria barisan kekontinuan, L-nya itu diganti FC. Dan juga kalau di limit tuh ada syarat ini, ada syarat xn-nya itu tidak sama dengan C. Nah, kalau di kriteria baris kekontinuan itu nggak ada syarat ini. Jadi ketika xi-nya itu C, tetap dihitung. Jadi tetap harus terdefinisi FC-nya. Karena xn-nya ini bisa jadi sama dengan C. Itu bedanya untuk di kriteria baris untuk limit dan untuk kekontinuan. Oke, selanjutnya 514 kebalikannya, kriteria ketidakkontinuan. Ya, ini sebenarnya kriteria kekontinuan yang dinegasikan aja. Tadi kan yang kontinu itu F kontinu di C jika dan hanya jika untuk setiap barisan XN di A konvergen ke C, barisan FXN konvergen juga ke FC. Nah, tinggal dinegasikan aja. Maka F tidak kontinu di C. Jika dan hanya jika. Karena tadi untuk setiap, maka di sini ada sebuah barisan XN di A yang konvergen ke C, tapi barisan FXN-nya tidak konvergen ke FC. Jadi untuk 514 cuma 513 yang dinegasikan. Gitu. Sebelum lanjut ke 515 ada tanggapan nggak buat dari Bu Ola? Dari sebelumnya, yang sebelumnya tadi. Aduh. Nih, Bu. Ya, jadi tadi sebelumnya lagi ya. Kalau continue itu kan kita lihat di sini. Di apa namanya kata-katanya ya. Jika dan hanya jika ya. Kalau kita mau nunjukin dia itu continue, jika dan hanya jika, apa nih katanya? Setiap, ya kan? Setiap barisan XN itu di A konvergen. Nah, jadi kalau kita mau membuktikan kekontinuan, perhatikan kalau kita harus cek bahwa setiap barisan di XN itu harus konvergen ke C, dan barisan FXN-nya pun juga konvergen ke FC, gitu kan. Lanjut yang sebelahnya. Perhatikan lagi. Sebelahnya ketidakkontinuan. Yang ini tidak kontinuan ya. Gimana sih delete-nya? Oh. F tidak kontinu jika dan hanya jika kan ada ya. Jadi cukup kita buktikan satu aja ada sebuah barisan di A yang konvergen, dia konvergen, tapi barisan FXN-nya itu tidak konvergen. Jadi cukup buktikan itu aja, dia berarti tidak kontinu gitu ya. Jadi perhatikan kalau kita lebih sulit untuk membuktikan kontinu berarti harus semuanya gitu ya, untuk setiap
barisan XN, tapi kalau ketika tidak kontinu kita harus cukup membuktikan satu aja, ambil satu yang tidak kontinu, tidak konvergen. Dia tidak kontinu gitu. Oke, lanjut. Tapi pembuktiannya belum ada ya, Jan? Belum Jan apa siapa tadi yang ngomong? di depan pembuktian. Irsyad apa siapa tadi yang? Fauzan. Oh, Fauzan. Fauzan yang ngomong, tapi kok di sini tulisannya Irsyad, namanya sama, Tadi enggak kan? pakai device saya nggak kedengeran. Oh, oke. Oke, lanjut. Nah, oke. Coba di sebelum ke pembuktian ada definisi 515 yang bakal dijelasin sama Irsyad. Boleh, Irsyad. Baik, saya akan melanjutkan untuk definisi dari 515. Itu ada pernyataan bahwa definisi misal A subset bilangan real dan F fungsi FA F itu adalah A, kemudian jika B super subset A, kita katakan F kontinu di himpunan B. Jika F kontinu di setiap titik B. Jadi karena B itu ada di setiap himpunan A dan A itu ada di setiap himpunan bilangan real, jadinya B itu akan kontinu di fungsi F fungsi kontinu itu ada di setiap titik himpunan B-nya. Terus kemudian kita masuk ke contohnya. Jadi ada fungsi fx sama dengan b kontinu di semua titik pada R. Nah, di sini kita bisa ambil itu C elemen bilangan real sembarang. Maka yang pertama itu kita substitusikan dulu fungsi C-nya itu sama dengan B. Kemudian yang kedua itu ada limit x mendekati C, fx sama dengan B. Nah, di sini kita ambil dari example yang 417, yaitu limit x mendekati C sama dengan limit B sama dengan B. Maka kita pasti pakai contoh dari Apa tadi? Limit B sama dengan B. Apa tadi? limit x mendekati C. Iya, limit x mendekati C, kemudian B sama dengan B. Itu di contoh 417 yang A. Nah, kemudian karena limit dan juga fungsinya itu sama nilainya, maka kita bisa simpulkan bahwa fungsi itu adalah kontinu. Ya, ini tuh maksudnya kalau fungsinya tuh fx sama dengan b itu dia tuh kontinu di semua titik pada R gitu kan. Nah, ini kita mau cek apakah fx sama dengan b itu kontinu di semua titik pada R gitu loh maksudnya. Itu contohnya, maksudnya contoh pertanyaan gitu ya. Nah, kita bisa ngerjainnya gimana? Ambil C sebarang C elemen R gitu ya. C elemen R sebarang. Kita cek kalau kita ambil sembarang C elemen R kan berapa aja gitu kan. FC-nya itu karena dia fungsinya adalah fx kan, dia akan hasilnya B. Ini kan berarti fx sama dengan B itu apa sih, fungsi apa? Fungsi apa? Dor. Fungsi apa? Jan, Irsyad, sama siapa lagi tadi? Sekelompok tuh. Saya cek dulu tadi namanya. Dustin, Ojan, Irsyad. Ojan ya panggilannya ya? Fx sama dengan B itu fungsi apa? Teman-teman udah tahu? Zidan. Yang saya baru hafal aja nih nama-namanya. Septi. Fx sama dengan B itu fungsi apa? Dor, nanti kalau kamu ditanyain sama Bu Elis nih sama Bu Ola belajar apa aja?
fungsi konstanta ya, bisa. Nah, itu siapa tuh yang ngomong orang ngasih fungsi gampang kok. Iya, fungsi konstanta kan. Ini cuma mau nunjukin kalau fungsi konstanta itu ternyata dia kontinu nggak sih di semua titik pada R. Gimana caranya? Ini pembuktiannya masih gampang kan. Kita ambil C elemen R sembarang. Sebarang ya, kalau di Indonesia biasanya sebarang. Tapi saya lihat, saya perhatiin dari kemarin PPT-nya tuh isinya sembarang. Saya kurang tahu yang apa, kalau di KBBI yang ininya tuh sebarang apa sembarang? Sebarang kan ya? Sebarang kan? Sebarang bukan sembarang. Walaupun kayaknya memang kayak sembarang gitu ya. Kemudian kita tunjukin kalau karena ini fungsinya itu fungsi konstanta, mau berapapun x-nya kan dia tetap b kan, fc-nya sama dengan b. Kemudian limit fx-nya, x di c-nya juga b juga. Kemudian ternyata fc-nya itu sama dengan limitnya, limit fx-nya dengan x di c. Nah, karena 3 ini terpenuhi, maka dia itu kita sebut kontinu kan? Kontinu pada semua titik pada R, karena kita ambil C-nya barang. Gitu. Gitu ya? Jelas ya? Gitu buktiinnya. Tadi yang ngomong setelah Ojen siapa yang tadi? Saya, Bu. Irsyad ya? Gitu ya. Lanjut. Contoh kedua. Fungsinya apa? GX. Silakan. Ya. Lanjut, Bu. Jadi oke. Lanjut. Jadi untuk fungsi kemudian ada fungsi GX sama dengan X kontinu di semua titik pada bilangan real. Kemudian kita bisa ambil sembarang C elemen bilangan real. Kemudian kita buktikan yaitu dari F C itu adalah elemen dari bilangan realnya. Kemudian dari fungsi GC-nya itu kita substitusikan dan kita mendapat fungsi GC itu sama dengan C. Kemudian kita ambil juga yaitu limit GX-nya sama dengan C. Nah, itu kita bisa ambil dari teorema 417 yang B. Gitu. Jadi limit X itu sama dengan C. Maka jika kita pakai limit GX-nya, itu akan mendapatkan yaitu sama dengan C. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa GC itu nilai fungsinya itu sama dengan nilai limitnya. Maka dari ketiga syarat tersebut terpenuhi GX sama dengan X. Ini di semua titik pada bilangan real. Oke, selanjutnya itu ada fungsi Hx sama dengan X kuadrat kontinu di semua titik pada bilangan real. Sama dengan cara sebelum-sebelumnya itu kita ambil sembarang C-nya, kemudian kita buktikan C-nya itu ada pada bilangan realnya. Nah, kita substitusikan fungsi dari HC-nya sama dengan C kuadrat. Nah, kita balik lagi ke contoh dari 417. Kita ambil yang bagian C apa dia? Saya lupa. Pokoknya ya di 417 contohnya. Kemudian itu ada limit X kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini kita ambil limit Hx-nya itu sama dengan X sebenarnya C kuadrat. Nah, kita pakai contoh dari 417-nya. Nah, dari situ kita temui bahwa nilai dari fungsi Hx-nya Hc-nya dengan Hx-nya dengan limitnya itu sama, dan dari ketiga syarat itu bisa memenuhi kekontinuannya terpenuhi, maka Hx sama dengan X kuadrat kontinu di semua titik pada bilangan real.
Lanjut. Kemudian ada fungsi Vx, yaitu 1 per X kontinu di semua titik pada himpunan A, yaitu di mana X-nya itu adalah bilangan real dan dan positif. Nah, kemudian kita bisa pakai cara yang sama, yaitu dengan ambil sembarang C pada elemen bilangan real, dan kita buktikan yaitu VC-nya itu kita substitusikan dulu, VC-nya sama dengan 1 per C. Nah, kemudian kita pakai cara yang sama, yaitu di contoh di 417D, ini kayak kebalik. Maaf Bu, saya ini kayak kebalik. Yang seharusnya tadi pakai yang C, yang ini pakai yang D. 417 yang D. Di situ dijelasin bahwa limit. Dicoret aja biar teman-teman tahu. Kayak anonet. Iya, jadi ini itu seharusnya itu adalah yang kalau anak ini sih di PPT nggak sih? Pokoknya di bagian, jadi ini itu bukan D tapi ini 417 yang C. Kemudian yang setelahnya itu yang di sini itu di sini kita pakai contoh 417 yang D, bukan yang C, kebalik ini. Nanti bisa direvisi Bu. Kemudian kita mendapatkan bahwa limit nilai fungsi dan limit itu sama. Dan dari ketiga satu memenuhi kontinunya, maka Vx sama dengan 1 per X kontinu di semua titik pada bilangan real. Kemudian lagi fungsi Vx sama dengan 1 per X tidak kontinu di X sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa dari Vx itu X-nya sama dengan 0 itu tidak terdefinisikan. Nah, makanya kalau misalnya mau lebih menjamin lagi, kita bisa memakai dari teorema yang 4110 yang A, yaitu limit 1 per X itu tidak ada di bilangan real. Terus makanya Vx itu tidak terdefinisikan untuk X sama dengan 0. Maka dari itu Vx sama dengan 1 per X tidak kontinu di X sama dengan 0. Ya, harusnya ditulis aja di situ tadi ya. Dan Penjelasan kamu itu tadi. Ntar sebelum ditambahin ya. ya siap Bu, saya tambahin. Ya, teman-teman ngerti kan? Lanjut. Saya lanjut. Oke. Jadi saya lanjut lagi. Fungsi signum tidak kontinu pada X sama dengan 0. Fungsi signum ini telah didefinisikan pada contoh, ada yang pada contoh 4110 yang bagian B. Itu ini bisa Oke, jadi sekedar mengingatkan. Gambar aja, grafiknya gambar aja. Fungsi signum biar ketahuan. Jadi Itu terdefinisi kan, signum nolnya terdefinisi, tapi limitnya nggak ada gitu kan. Coba digambar aja biar kelihatan.
Jadi itu di fungsi siklum itu kan ada min 1 itu min 1 jika X-nya itu tapi lu lihat iPad-nya. Bisa dicoba. Oh, bisa ya? Jika X itu kurang daripada 0. Kemudian Pakai itu aja. ini. Kemudian ada 0, yaitu jika X-nya itu sama dengan 0. Dan kemudian 1 jika X-nya itu lebih daripada 0. Lebih daripada 0. Atau bisa juga nulisnya kayak gini ya. Biar nggak itu tuh kayak gini gitu loh. Oh ya. Ada apa gitu biar gampang. Gitu ya. Dia akan 1 jika apa gitu. Oke. Nah, kemudian Lanjut. 3 lagi. Saya hapus dulu. Nah, kalau untuk bentuknya itu kan seperti ini. Jadi di sini untuk satunya, karena untuk 1 itu positif berarti mengarah ke positif. Kemudian yang ini 0 di penuh. Itu sini 0. Kemudian min 1 itu dengan X kurang dari 0. Berarti ke arah ke kiri. Nah, itu karena diberitahu bahwa fungsi dari siklumnya itu di mana juga telah ditunjukkan bahwa siklum tidak ada di dalam R, yaitu dengan tidak kontinu di X sama dengan 0. Sehingga siklum 0 pun tidak terdefinisi. Oke, next. Oke, next. Sekarang itu ada soal itu, misalkan A adalah sama dengan bilangan real dan fungsi discontinue di Dirichlet yang didefinisikan fx sama dengan 1 jika x rasional dan 0 jika x irasional. Yang pertama-tama itu kita klaim dulu bahwa fungsi f itu tidak kontinu pada sebarang titik pada bilangan real. Kemudian jika C bilangan rasional, misalkan xn suatu barisan bilangan irasional yang konvergen ke C. Ini lanjutannya. Jadi fungsi kan tadi Oke. Jadi kan fungsi fxn ini sama dengan 0. Jadi kita akan mengacu pada teorema 248 saya lupa. Di teorema 248 dan 249 itu kita bisa pakai tentang ada konvergenan dari kontinu dan di 249. Sebentar, saya cek dulu. Di 249. 248 dan 249. Di 249 itu ada
corollary-nya itu jadi mana? Ada kosong ya. Oke. Jadi itu kan dari yang sebelumnya itu kita sebelumnya ini jadi kan satu itu untuk jika X rasional dan 0 itu jika X tidak rasional. Berarti kita akan ada dua case-nya. Jadi yang pertama itu kita akan membuktikan bahwa sembarang C-nya ini yang X-nya ini akan konvergen pada C dengan irasional. Nah, jadi itu ada misalnya kita ambil garis bilangannya itu sini, kemudian di sini ada C elemen sini, kemudian C elemen R. Nah, kemudian di sini adalah ada misalnya kita ambil sembarang C plus 5 misalnya. C plus 5. Nah, selama mendekati ke C itu ada X1 kemudian dan X2 dan seterusnya. Di sini banyak gitu ya. Nah, di sini tuh ada itu bilangan irasional. Jadi kalau misalkan fxn jika tanyakan jika x1-nya itu berapa, itu kita akan mengetahui bahwa x1 itu adalah 0 karena x1 itu adalah bilangan rasional. Begitu juga setiap bilangan yang ada pada titik-titik tersebut. Gitu. Jadi misalnya x1-nya itu 0 karena bilangan irasional, kemudian x2-nya itu juga 0 karena bilangan irasional. Jadi untuk xn-nya ini itu konvergen ke C itu sini bilangan irasional. Nah, untuk bilangan irasional itu di setiap titik x-nya itu bernilai 0. Jadi akan selalu 0 hingga seterusnya. Gitu. Nah, akan tetapi kita mengetahui bahwa fungsi C-nya itu sama dengan 1. Maka dari sini terbukti bahwa xn dengan fc-nya itu tidak kontinu. Gitu. Karena yang limitnya itu limit fx-nya itu 0, sementara fc-nya itu sama dengan 1. Jadinya oleh karena itu fungsi tidak kontinu pada pada bilangan irasional C. Bilangan rasional, ini yang rasional. Rasional C. Ini yang bilangan rasional C. Jadi kalau misalkan bilangan rasional C itu selama menuju ke arah C-nya itu ada bilangan irasionalnya.
Gitu. Begitu sebaliknya. Jika di bilangan irasional, berarti di limit barisan itu menuju C-nya itu ada bilangan rasionalnya. Di sini terjadi ada teorema akibat dari 256 untuk teorema 255 menjadi adanya barisan seperti ini. Ini pembuktian akan sama dengan yang ini, yaitu dengan FYN sama dengan 1 untuk barisan semua N bilangan asli, maka kita mempunyai limit FYN sama dengan 1. Sementara fungsi C-nya itu sama dengan 0. Jadinya tidak kontinu karena limitnya berbeda dengan nilai fungsinya. Jadi karena setiap bilangan real dan adalah bilangan rasional atau irasional, kita simpulkan bahwa fungsi tidak kontinu pada setiap titik dalam bilangan real. Oke. Jadi ini tuh sebenarnya mau membuktikan kan kalau dia ada fungsi nih namanya Dirichlet ya. Itu fungsi yang tidak kontinu gitu ya. Discontinue function didefinisikannya dengan fx-nya itu 1 untuk x-nya rasional. Fx-nya itu yang back dulu. Tadi kan udah ditulisin ya. Slide sebelumnya. Ya. Nah ini fungsi ini nih, fungsi fx-nya itu 1, fx-nya itu 0. Maksudnya fx-nya 1 untuk x-nya rasional, fx-nya dia 0 kalau untuk x-nya irasional. Nah, ini kita mau buktiin kalau dia itu discontinue. Kayak tadi di teorem berapa tuh tadi? Kalau fungsi itu ketidakkontinuan tuh, discontinuity criterion ya, 5.1.4 itu kan. Dia akan discontinue gitu ya. Kalau kita bisa ambil atau kita bisa tunjukin ada satu barisan yang tidak continue gitu kan. Iya nggak? Di 4 titik berapa tadi yang udah dijelasin? Kenapa Ibu? 5.1.4 tadi. Jika dan hanya jika tuh ada sequence xn such that gitu kan, xn-nya converge ke C. Tapi Nah ya, tapi barisannya tidak konvergen ke FC gitu kan. ya, Itu yang sebenarnya tadi dijelasin sama Irsyad. mau membuktikan kalau dia itu discontinue. Sebenarnya ini adalah teorem yang sudah bukan teorem apa sih? Ada fungsi ini namanya fungsi Dirichlet ini nih yang sudah dikenalin dari 1829. Kalau dia ini tuh adalah fungsi yang bukan kontinu, salah satu contoh fungsi yang tidak kontinu. Gitu. Lanjut lagi yang tadi. Buktikannya dengan cara nunjukin ada xn yang tidak kontinu gitu kan. Nah, berdasarkan teorema 2.5.6, teorema akibat 2.5.6 ya. Jika C, entar dulu, jangan dulu. Tuh, kalau C-nya itu bilangan rasional, ini kan ada X rasional, X irasional gitu ya, fungsinya terdefinisi ada 2. Kalau untuk X rasional dia akan 1, untuk X irasional dia akan 0. Nah, ini ada barisan memang, satu barisan irasional yang konvergen ke C. Gitu. Lanjut. Tapi apakah dia itu continue? Kita cek kan. Sorry, nih headsetnya coba. Kemudian karena fxn-nya itu sama dengan 0, kemudian limit fxn-nya juga 0, tapi fc-nya ketika untuk c-nya rasional itu kan 1 ya. Jadi tidak sama kan? Fc dengan fxn-nya ini kan kita harus butuh 3 itu tadi kan. Fc ada, limit fx-nya ada, kemudian
FC-nya itu sama dengan limitnya gitu kan. Nah, tapi ternyata ini nggak sama. Untuk fxn, di semua n elemen n, itu 0 fxn-nya. Limit fxn-nya 0, sementara fc-nya 1. Makanya dia tidak continue untuk yang bilangan rasional C. Nah, kalau untuk yang bilangan irasionalnya, FYN-nya ini itu sama dengan 1 untuk yang irasional. Limitnya juga 1. Tapi kayaknya 0, makanya dia tidak continue gitu. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada misalkan A itu X bilangan real, elemen bilangan real dan positif. Untuk sembarang bilangan irasional X lebih daripada 0, kita definisikan HX sama dengan 0. Kemudian untuk bilangan rasional di A berbentuk M per N dengan bilangan asli Mn yang tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1. Kita definisikan H M per N sama dengan 1 per N. Kita juga definisikan H0 sama dengan 1. Jadi kalau dari yang dimaksud soalnya, yang Mn-nya itu, ini bisa dibilangnya FPB. FPB-nya itu FPB dari M. Sorry, ini udah beda contoh ya? Oh, iya, Bu. Padahal ada gambarnya tuh yang di Thomas function ya. Bisa dilihat di itu ya. Enggak, kamu nggak masukin Oh iya, yang ini Bu, yang di Bartel. Hmm. Kamu ambil dari Bartel kan? Iya, Bu. Itu ada figur 5.1.2 tuh. Tapi ya udah nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjutin contoh H ya. Oke, ini kita lanjut. Jadi di sini kan kita, kalau di soal itu ada dari faktor persekutuan terbesarnya itu, FPB-nya itu FPB dari M dan N itu sama dengan 1. Yang dimaksudkan dari sini, jadi untuk H M per N-nya itu karena 1, ini yang dimaksud itu jadinya yang paling terkecil. Jadi misalnya kita ambil contoh 2/4. Nah, kita ambil yang bentuk paling sederhananya itu kan adalah 1/2. Maka yang kita ambil itu adalah 1/2-nya, bukan 2/4. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 4/8, berarti yang paling sederhana adalah tetap 1/2 yang diambil. Tetap 1/2. Itu kayak entah itu misalnya 12 per sekian pun akan kita ambil yang paling sederhananya. Nah, kemudian kita menyatakan bahwa H continue pada setiap bilangan irasional di A dan discontinue pada setiap bilangan rasional di A juga. Kemudian jadi untuk A lebih dari 0 rasional, misalkan X adalah A barisan bilangan irasional. Di A konvergen ke A kecil. Ke barisan A ke konvergen ke A. Kemudian limit dari Hx barisan Hxn-nya sama dengan 0, sedangkan A-nya itu lebih dari 0. Nah, dari sini kita lihat nih bahwa
nilai limitnya dengan nilai fungsinya itu yang seharusnya sama agar kontinu, tapi ini diskontinunya karena HA-nya itu lebih daripada 0 gitu. Yang dari soal yang kita tahu dari soal gitu. Nah, kemudian nah, kalau sebaliknya itu jika kita ambil misalnya B adalah bilangan irasional. Nah, dan epsilon ini nilai terkecil itu lebih dari 0, maka menurut sifat Archimedean ada bilangan asli yang sehingga nilai asli n bilangan aslinya itu seper n, karena ada epsilon berarti ada bilangan asli di setiap ininya lebih kecil daripada epsilonnya. Itu ada 1 per bilangan n 0 atau n bilangan asli lebih kecil daripada epsilon. Hanya ada sejumlah bilangan irasional terbatas dengan menyebut kurang dari n bilangan asli dalam interval B-1 B+1. Jadi dalam bentuk intervalnya itu di sini misalkan B dan di sini ada B-1 kemudian di sini ada B+1. Harus mengapa? Itu karena delta lebih daripada 0 dapat dipilih sangat kecil sehingga lingkungan berubah menjadi B kurang dari delta dan B dikurang delta dan B ditambah delta. Jadi karena akan ada lebih kecil lagi, jadi sini ada B dikurang delta dan sini ada B ditambah delta. Nah, itu tidak memuat bilangan rasional yang penyebutnya kurang dari n bilangan asli. Maka untuk X min B itu kurang daripada delta dan X elemen dari A. Kita mempunyai HX dikurang HB yaitu sama dengan HX kurang dari sama dengan seper n bilangan asli dan kurang daripada epsilon. Jadi H kontinu pada bilangan irasional yaitu di B. Oleh karena itu kita menyimpulkan bahwa fungsi Tomai H kontinu tepat pada di titik irasional di A. Mungkin dari sebelum lanjut dari Ibu ada ini contoh gambarnya. Ini gambar ini bentuk dari gambar dari Tomai function ya. Nah, ini maksud saya. Ada kok. Ada ya? Oh. Ada. Sampai sini apa ada tambahan Bu? Tanggapan dari Ibu? Ya, jadi ini kita bisa lihat ya dari gambarnya ya. Itu tidak kontinu di setiap bilangan. Apa tadi? Setiap bilangan apa? Setiap bilangan real. Nah, bilang irasional dan lakukan ayo. irasional. Setiap irasional apa rasional? Kamu yang jelasin sendiri loh. Irasional Bu. Ayo, teman-teman ada yang bisa bantu? Irasional bukan? Irasional tidak kontinu. Gimana sih?
Tadi kan baru aja dijelasin. Dia itu continue dalam setiap, justru di continue-nya di irasional. Coba back deh. Nih ada tulisannya. Iya Putri. Discontinue di A-nya itu apa? Rasional. Itu justru discontinue. Ini kan lihat gambarnya juga discontinue kan. Tapi next lagi. Dia itu continue tepat di titik-titik irasionalnya. Irasionalnya yang justru dia tidak, dia continue gitu. Bingung. Kan kalau ini kita bisa lihat kalau ini kan kalau di gambar koordinat plan ini kan kita bisa taunya titik-titik yang terlihatnya ya, karena kurang kecil lagi ya. Titik-titik ini dia tidak continue ya. Tapi kalau yang continue itu harusnya di irasionalnya itu harusnya gambarnya nyambung, tapi ini kan nggak terlihat. Untuk di titik irasionalnya. Ya enggak? Iya. Akan dilanjutkan oleh Dustin Vito. Jadi modelnya itu tiga langkah Pak utamanya dari awal dia. Yaitu pertama materinya belajar belum masuk itu. Iya nanti itu. Ini langkah-langkahnya. Jadi materi belajar dari rumah. Baik untuk selanjutnya itu kawinatan dulu bukan A. Jadi itu kadang suatu fungsi A ke R itu tidak continue di C karena misalnya belum ditentukan. Kamu di mana, Dustin? Lagi di luar ini. Bisa dideketin lagi nggak? Kayak jauh banget suaranya. Tes. Udah deket belum? Tengah bikin dari nol. Udah paling deket itu ya? Ya udah. Ya udah. Kalau gini udah jelas belum? Oke, baik. Lanjut. Jadi pasal yang 517 ini terkadang suatu fungsi A ke R itu tidak continue di titik C karena biasanya belum ditentukan di titiknya. Namun jika fungsi F mempunyai limit L di titik C dan jika kita mendefinisikan F pada A union C ke R dengan fx-nya itu yang pertama L-nya itu untuk X sama dengan C. Nah yang kedua ini fx-nya itu untuk X elemen A. Maka F-nya itu continue di C. Nah, untuk melihatnya itu kita perlu memeriksa bahwa limit X mendekati C, limit F, X mendekati C sama dengan L. Mengapa? Karena limit Fx mendekati C itu sama dengan L harus itu. Nah, mungkin gitu dulu sebelumnya. Nah, mungkin untuk membuktikannya atau memeriksanya itu kita ini tuh dibahas sebelumnya di ketulakan. Nah, itu kita bisa pakai garis koordinat yang dimana nanti kita hubungkan titik C dan titik L-nya. Oke, boleh next. Nah, lanjut untuk ini yang catatan yang B dari pasal 517. Nah, jika suatu fungsi GA ke R itu tidak mempunyai limit C, maka tidak mungkin kita dapat memperoleh fungsi G A union C ke R yang continue di C. Kita dengan mendefinisikan Gx-nya itu yang pertama, C-nya itu untuk X sama dengan C. Lalu untuk Gx-nya itu untuk X elemen A. Nah, terus untuk melihat hal ini,
kita perlu perhatikan bahwa jika limit Gx mendekati C-nya ada dan sama dengan C, gitu, maka limit Gx mendekati C-nya juga harus ada dan sama dengan C. Nah, nah, selanjutnya kita beralih ke 518, yaitu contoh yang A. Fungsi Gx sama dengan sin seper X untuk X tidak sama dengan 0, tidak mempunyai limit di X sama dengan 0. Jadi, tidak ada nilai yang dapat kita tetapkan pada X sama dengan 0. Nah, untuk dulu deh. memperoleh Tadi back perpanjangan dulu ya. pada X sama dengan 0. Christine. Coba tadi back lagi deh. Next, Chan. Yang ini. Next. Lagi. Bukan, belum, bukan. Yang back. Sebentar, Tin. Bola ini. Yang mana, Bu? Dulu. Tadi yang 5.7 ya? 5.17. Yang apa, Beb? Yang pertama. Ini tadi sebelumnya apa? Sebelum ini. Ini. Oh, ini yang ini. Iya. Tidak continue di C, belum ditemukan titiknya. Apakah lanjut, Ibu? Ntar dulu, untuk melihatnya kita perlu memeriksa bahwa limit limit F-nya itu sama dengan L. Untuk X-nya mendekati C. Terus, ntar dulu, belum. Maka F continue di C. Ya, tapi catatan-catatan ini belum ada buktinya ya. Lanjut. Pakai garis koordinat kan ya, Bu? Apanya? Yang Kalau mau jelasin nggak apa-apa, tapi kan kalau yang secara analisisnya harus dikerjain juga. Boleh dijelasin dulu kalau mau pakai gambaran gitu. Gimana? Kalau ada F nih, F-nya itu tidak continue di C, dibilang gitu kan. Tapi F-nya ini punya limit di titik C, gitu. Terus kita definisikan F-nya itu pada A gabung si C, kalau kita gabung gitu kan. Untuk F(X)-nya itu yang di titik C-nya itu dia akar L nilainya kan. Untuk untuk X-nya elemen A dia akan Fx gitu kan maksudnya. Nah, bisa kita sebut F continue di C. Jadi ini kalau misalnya kita definisikan F pada himpunan yang baru gitu ya. Himpunan gabungan antara A dan gabungan C gitu. Paham nggak kata-katanya? Coba gimana dijelasin. Tadi kan kayaknya belum terlalu detail jelasinnya. Maka kita sebut F-nya ini continue juga di C. Gimana?
Iya kan. Bisa? Dari awal yang Coba kita geser dulu yang tadi yang B, catatan B sambil kelompok ini mikir. Kalau teman-teman kalau yang bisa boleh juga ya. Ini kalau ada fungsi G gitu kan, tidak punya limit di C. Maka tidak mungkin kita dapat memperoleh fungsi G di mana hanya gabung si C ini ke R yang continue di C dengan mendefinisikan seperti itu. Pastikan bahwa limit G ada dan sama dengan C. Gimana tuh? Maksudnya? Bedanya apa yang tadi sama yang ini? ada fasilitas. Gimana maksudnya? Apa? Posting lagi. Bikin website. Nanti bagi ini bagiannya masuk ke situ. Tetap kayak gitu Pak. Apa? Domain. Kalau yang A tadi itu kan tidak kontinu. Kalau yang B itu nggak punya limit. Kalau saya bisa. Gimana? Bedanya apa? Yang A sama yang B? Mungkin teman-teman yang lain? Yang sebagai, bukan hanya yang presenter ya, tapi yang nggak present. Ngerti nggak? Yang presenter coba. Justin, Irsyad. Siapa satu Iya, lagi? kalau yang A itu dia nggak kontinu. Kalau yang B itu dia nggak punya limit. Hah? Nggak punya limitnya. Maksudnya gimana? Yang A, gimana yang A? Dua-duanya dibilangin kalau F-nya itu dari A ke R itu tidak kontinu dua-duanya. G-nya juga sama. G-nya tidak kontinu di C. Sorry, kalau G bilangnya apa sih? Bukan C ya? C juga sama. Ngerti nggak? Saya cuma nanya ngerti nggaknya dulu. Jelasin pakai kalimat sendiri dulu. Belum dibuktikan ya. Dari bahasanya. Teman-teman mungkin dibantu? Gimana? Yang A tadi kalau dia tidak. Tadi gimana tadi yang ngomong? Kalau yang A tidak kontinu, yang B tidak punya limit. Tidak Terus ada limitnya. tidak ada limitnya. Terus jangan yang atasnya doang, bawahnya ke bawahnya. Maksudnya kamu mau ganti jangan Kalau yang A itu kan kalau dia punya fungsi Kenapa? Suara kecil. kalau Kecil yang banget, A Justin. itu dia punya limit Heeh. dulu, tapi nggak kontinu kan di C. Nah itu kita Benar. bisa definisikan kayak yang fungsi F itu kita gabungin A sama Fungsi C-nya. F, fungsi baru gitu ya. Ya, Fungsi baru kan. F besar X ya. Ini beda dengan yang tadi F kecil kan. Kemudian ya, ya. di mana F besarnya itu kan pemetaan dari apa? A Domainnya sama baru C. nih. A gabung si C, ya kan? Terus Terus efeknya ini ada dua syarat itu. Yang pertama itu X-nya sama dengan C dan X-nya itu merupakan elemen dari A. itu definisi dari fungsinya itu, fungsi besarnya itu. Iya, itu. Jadi kita punya fungsi nih. Pertama kan,
yang tidak kontinu di titik C, fungsi kecil, f kecil. Terus kita punya fungsi besar. Aduh. Fungsi f besar yang kita definisikan, dia itu nilainya fx sama dengan L, untuk x-nya sama dengan C, gitu kan. F besar x-nya itu dia akan sama dengan x kecil untuk S-nya elemen A kecil gitu kan. Sorry, A besar. Himpunan A. Maka gimana, Dustin? Eh, Terus F kan besarnya. kita punya F besarnya itu punya dua syarat, yaitu untuk limitnya itu untuk X-nya itu sama dengan C, dan Fx-nya itu anggota X-nya itu merupakan elemen A. Sebenarnya bukan syarat sih, ini tuh definisi. Definisi. Kita mendefinisikan fungsi baru. Dia itu bernilai L untuk X-nya X-nya sama dengan C. C. Bernilai si limit itu sendiri yang katanya dia punya limit kan? Dia punya limit Iya, kan? Dia punya limit. Kita mendefinisikan fungsi baru gitu loh maksudnya. Ada loh fungsi baru nih, F besar. Dia itu ketika di X sama dengan C, yang si C-nya itu adalah titik yang si Fx kecilnya ini tidak kontinu. Jadi nggak kontinu kan si Fx kecil ini nih, iya dia tidak itu. kontinu C. Gitu. Tapi kita bisa bikin mendefinisikan fungsi baru nih, fungsi F besar. Terus, ya, gitu kan. Maka kita bisa tunjukkan kalau F besarnya ini dia kontinu juga Continue. di C. Padahal tadi kita bilang kalau X kecilnya itu tidak kontinu kan? Iya itu. Nih, paham nggak sampai sini, teman-teman? Paham ya? Terus, soalnya tadi saya dengar pas lagi jelasinnya kayak masih bingung gitu. Kalau misalnya udah paham kan mau pakai kata kalimat sendiri, lebih runut ya? Ya, lanjut. Terus bedanya sama yang B? Next. Yang B bedanya apa sama yang B? Yang B itu dia nggak punya limit itu. Kalau nggak punya Apa harus limit, di berarti kan dulu? mungkin nggak bisa kita mulai juga. Belum di next. Halo, Dustin. Belum di next slide-nya. Icat tolong next. Icat. Belum Yang di share screen next. Irsyad dulu. Hah? Yang share screen Irsyad. Mana Irsyadnya? Nah, udah. Nah, kalau yang B ini, dia fungsi G-nya itu nggak punya limit di C. Karena nggak punya limit, pasti juga nggak kontinu kan ya. Hmm. Terus kita juga nggak bisa memperoleh fungsi G-nya itu A gabung C-nya itu yang kontinu juga kan C itu, karena nggak punya limit tadi. Nah, terus kita Nah, bisa kalau ini tidak kontinu gitu kan? ya Tapi itu nggak ada tulisannya. G besarnya kontinu apa nggak kontinu jadinya? nggak juga ibu, karena yang nggak punya limit itu tadi itu. Nah, kalau tadi kan kita bisa bukti kalau F-nya itu dia kontinu kan di C. Ya ibu. Padahal tadinya Fx kecilnya tidak kontinu di C. Nah, kalau dia G kecilnya itu tidak punya limit, Maka tidak kontinu. terus kita definisikan Gx-nya itu sebagai C gitu ya. Ya ibu. Untuk X-nya sama dengan C. Maka ini kan nggak ditulis nih. Maka G besarnya juga kita nggak bisa tunjukin kalau G besarnya itu apa? Kontinu. Nggak ditulis kan? Ya ibu. Tambahkan. G-nya apa nih? Kalau tadi kan yang F besarnya kontinu kan? Ya ibu. Belum diketahui. Kontinu di C. Padahal Fx-nya itu nggak kontinu di C. Tapi kita bisa bikin Fx besar yang kontinu di C. Nah, kalau yang G-nya, dia itu nggak punya limit di C. Tidak punya limit. Karena nggak punya limit di C, kita juga nggak bisa tunjukin kalau Gx-nya itu juga kontinu di C gitu. Paham nggak?
Paham, Ibu. Lanjutin. Tapi ini ntar ditambahin ya. Iya, Ibu, yang Nah, nggak buktinya kontinu juga juga ya, biar Bu. teman-teman tuh nggak bingung. Oke, boleh next chat. Next chat. Sebenarnya ini pembahasannya dikit ya, cuma bukti-buktinya belum ya kelompok ini ya. Nah, selanjutnya ini pasal 58, contoh yang A. Jadi, misalkan fungsi Gx itu sama dengan sin 1 per X. Nah, untuk X-nya ini tidak sama dengan 0. Dan tidak mempunyai limit di X sama dengan 0. Jadi, tidak ada nilai yang dapat kita tetapkan pada X sama dengan 0 untuk memperoleh perpanjangan kontinu G pada X sama dengan 0. Jadi, di sini fungsi Gx-nya itu kan untuk X tidak sama dengan 0-nya itu tidak mempunyai limit di X sama dengan 0. Jadi, kita nggak ada nilai nih yang kita dapat kita tetapkan pada X sama dengan 0-nya. Dan juga untuk memperoleh perpanjangan kontinu G pada X sama dengan 0. Ibu ada tambahan nggak? Berarti next aja. Next chat. Selanjutnya ini yang 58, yang contoh yang G. Nah, di sini misalkan fx-nya ini sama dengan sin 1 per X. Lagi-lagi untuk X tidak sama dengan 0. Ini kita bisa lihat pada contoh pasal 4.2.8 bagian F, bahwa limit X mendekati 0, X sin 1 per X itu sama dengan 0. Maka dari itu, dari catatan yang sebelumnya, yang tadi contoh A, yang 517A, kita bisa simpulkan bahwa kita bisa mendefinisikan baru nih, kalau F besar X-nya itu 0 untuk X sama dengan 0, lalu yang untuk X sin 1 per X-nya itu untuk X-nya tidak sama dengan 0. Lalu kita bisa dapatkan itu F-nya itu kontinu di X sama dengan 0. Bu, ada tambahan nggak, Bu? Bu Ola, apakah ada tambahan? Mati ya, lanjut dulu. Kirain saya nyala. Selanjutnya latihan soal. Teman-teman dikerjakan dulu. Mana ada soalnya? Silakan. Bebas ya, bisa pilih yang mana. Saya ada yang harus dikerjakan, tapi nggak apa-apa. Kita mungkin bisa bahas 1-2 soal, ntar sisanya ini ya, minta tolong yang ngerjain gitu. Langsung kirim ke Dustin aja ya, Dustin atau siapa? Tadi Irsyad, Dustin, satu lagi. Baik, Ibu. Ojan. Nanti nggak perlu dipresentasikan. Nanti kalau ya 2 aja deh cukup, karena saya ada yang mau saya kerjakan juga sebelum jam 4 nih batasnya. Baik. Batasnya jam 4, saya belum buka sama sekali karena ada kuliah kan. Oke, baik. Mungkin buat 2 orang yang udah mengerjakan, boleh langsung presentasiin aja. Tapi nanti maksudnya nggak usah semua, jadi ini buat nilai yang keaktifan di presentasi aja. Misalnya nih kita si A ada ngerjain nomor 2 gitu misalnya, si B ngerjain nomor 5. Ntar yang belum dikerjain ada berapa, itu yang tercepat aja ya. Baik, Ibu. Jadi cuma ada 5 nama.
untuk nilai keaktifan hari ini gitu. Sisanya yang 3 soal tadi yang tidak sempat dipresentasikan bisa di WA aja gitu ya. Sama saya minta tolong sama tadi ya, si siapa Zidan ya, Ya, teman-teman Bu. yang presentasi di sebelumnya ya, biar masuk nilainya. Oh, ya. Buat yang kemarin kan adanya Yang pertemuan kemarin nggak 3 ada. ya. Ya Hah, kemarin nggak ada kemarin? nggak apa-apa. Ya, Kemarin kan maksudnya nggak yang ada yang pertemuan nama-nama yang pertemuan 3 itu udah saya pegang, tinggal saya kirim ke Ibu. Oke, makasih. Ayo, 2 soal aja yuk kita bahas yuk. Ibu, saya mau Sama nyoba terima, Ibu. nomor 1 ya boleh. Itu teman-teman yang kelompok ini tolong dilengkapi ya presentasinya ya, Ya Bu, siap. termasuk bukti-buktinya ya. Ya, Bu. Batasnya seminggu kan, tapi kalau bisa jangan hari Senin, jadi ya maksimal hari Minggu. Oh ya tuh ada tuh. Oh, berarti udah ya 1 sama 5 ya dikerjakan ya. Tahnia sama Triani. Sisanya coba nulis aja di sini. Saya nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berarti yang 2, 3, 4-nya dikirim by WA aja. Ibu Berarti izin. 3 nomor yang tercepat ya, Ibu? Iya, 3 nomor tadi yang tercepat. Boleh kalau ada yang mau ditulis di Zoom dulu biar saya udah ngetek nih. Baik, Ibu. Ibu. Bu Ola. Halo, maaf ya. Laptop saya baterainya habis lagi. Ini saya join lewat HP dulu sambil nyari charger dulu. Silahkan. Yang udah langsung bisa share screen, monggo. Siapa tadi? Tahnia. Saya dulu boleh, Ibu. Saya karena join baru jadi hilang chatnya. Siapa Iya. namanya? Septiani, Ibu. Tadi kan pakai device-nya Triani dan Septiani, tapi yang maju Septiani, Ibu, bukan Triani. Oh, oke. Septiani ya. Saya tulis di Zidan dulu. Oke, saya foto dulu sebentar, Ibu. Septiani nomor 1 ya? Iya, Ibu, betul. Terus yang nomor 5 tadi siapa? Tahnia, Ibu. Oke, Tahnia nomor 5. Oke, silahkan. Bola, maaf. Nanti dia milih-milih ya. Ya, kenapa? Ibu soal Karena nggak bisa dipresentasikan, saya ini baru di berarti diubah jadi individu, jadi Enggak, perorangan ngerjain enggak. gitu atau bagaimana? Yang itu aja, yang cepet-cepetan. Oh, cepet-cepetan. Tapi dikirim dulu ke itu, dicek dulu sama siapa? Kelompoknya. Ya. Oh, jadi sebagai nilai keaktifan aja. Kirim ke Ibu juga nggak? Iya dong. Saya biar lihat. Oh, baik. Oke. Baik, Bu. Oke, makasih ya. Silakan, Septiani. Ya, Ibu, saya izin menjelaskan nomor 1. Jadi nomor 1 itu soalnya misalkan F didefinisikan untuk semua X anggota bilangan real, di mana X-nya tidak sama dengan 2, dengan Fx sama dengan X kuadrat plus X min 6 per X min 2. Nah, kita akan menentukan dapatkah F didefinisikan di X sama dengan 2 sedemikian sehingga F continue di titik ini. Nah, pertama kita ke sini dulu. Agar F continue di X sama dengan 2, nilai F2 itu harus sama dengan nilai limit Fx-nya. Atau saat limit Fx, X-nya mendekati dengan 2. Nah, kita cari ke sini nilai limitnya, yaitu F2, kita ganti X-nya mendekati 2 sama dengan limit Fx dengan X mendekati 2. Nah, kita tahu bahwa nilai Fx-nya itu kan X kuadrat plus X min 6 per X min 2. Kalau kita substitusikan langsung itu kan hasilnya tidak terdefinisi, makanya bisa pembilangnya kita faktorkan sehingga menjadi
limit X min 2 X plus 3 per X min 2 ketika X mendekati 2. Nah, ini bisa kita coret sehingga tersisa limit X plus 3 di mana X mendekati 2. Itu didapat hasilnya 5. Nah, dari perhitungan limit kita dapat nilai limit fx-nya itu sama dengan 5. Karena continue di F2, fungsi f itu dapat didefinisikan di x sama dengan 2 sebagai F2 sama dengan 5, atau kata lainnya nilai limitnya itu sama dengan nilai FC-nya, sama-sama 5, sehingga f menjadi continue di titik tersebut. Mungkin sebaiknya bikin pakai itu ya. Jadi kita gimana caranya kita definisikan di X2 supaya f continue di titik C, berarti kita bikin fungsi baru f besar gitu misalnya, di mana f besarnya itu dia akan fx itu kalau untuk x tidak sama dengan 2 gitu kan, kayak tadi yang contoh A atau B tuh, ya kan. Sementara untuk f x-nya itu yang x-nya sama dengan 2, kita definisikan dia sama dengan L-nya ya, iya nggak, nilai limitnya. Ya kan? Limitnya kita cari 5. Makanya kita definisikan dia ketika X-nya itu sama dengan 2, dia akan biar supaya continue, jadi ketika X-nya sama dengan 2, F2-nya sama dengan 5 atau iya benar, 5 atau nilai limitnya gitu kan. Ditulis lagi aja di bawahnya. Berarti bikin gini. Kayak tadi kita bisa definisikan fungsi baru, misalnya f besar aja nggak apa-apa, f besar, terus dia akan pakai yang bukan kurung sih ya, itu kayak kita definisikan sebagai 2 kali gitu kan, dia untuk x-nya tidak sama dengan 2 dan x-nya sama dengan 2, dia bernilai apa? Komanya ya sebentar ini yang saya hapus. sebelahnya aja. F besar ya, F besar X-nya ya. Oh bukan kayak gitu maksudnya. X kuadrat. Oh kamu nulisnya gitu 5. Ya udah Ya Bu, nggak apa-apa. Itu kebalik. juga boleh. 6 per X min 2. Nah ya udah, itu berarti pakai yang apa, yang B tadi? Yang A Bu kalau nggak salah. Iya kayaknya yang A ya. Oke. Gitu ya. Jadi kita definisikan F baru gitu kan. Atau F karena kamu langsung ada fungsinya, boleh sih F kecil ya. Iya Bu, karena udah ada fungsi ininya. Kalau tadi kan F besar, terus kita definisikannya ada F kecilnya lagi. Nggak apa-apa. Oke, makasih Septiani. Terima kasih Bu. Ditambahin tapi ya itu ya bawahnya. Oh iya Bu, saya tambahin di buku Ibu. Makasih Bu. Oke, lanjut. Satu lagi ya. 2 aja ya yang dipresentasiin ya. Ntar tolong Dustin dan teman-teman dicekin ya. Bener apa enggak temannya. Saya izin share screen ya Ibu, nomor 5. Jadi nomor 5 itu soalnya tunjuk. Belum masukin tadi. Saya izin mulai ya Ibu. Iya. Jadi nomor 5 itu soalnya tunjukkan bahwa fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak x kontinu di setiap titik C elemen dari bilangan real. Nah, di sini kita misalkan epsilonnya itu besar dari 0 dan C-nya itu elemen bilangan real. Nah, kita ambil suatu bilangan epsilon. Maka untuk... Bukan epsilon itu, delta. Oh ya, delta maksudnya. Kita ambil satu bilangan delta. Nah, maka untuk seluruh X bilangan real memenuhi mutlak X min C kurang dari delta. Nah, maka mutlak Fx min Fc kurang dari epsilon. Nah, ini untuk definisi dari fungsi kontinu yang sudah dijelaskan kelompok tadi. Nah, di sini
mutlak fx min fc sama dengan, karena di definisinya fx sama dengan, di soalnya fx sama dengan mutlak x, berarti di sini mutlak x dikurang mutlak c, karena fc sama dengan mutlak c. Nah, kurang dari sama dengan mutlak x min c. Kenapa? Karena kita pakai pertidaksamaan segitiga yang ini, jadi x plus y, mutlak x plus y kecil dari sama dengan mutlak x plus mutlak y. Nah, kebalikannya mutlak x min y besar dari sama dengan mutlak x dikurang mutlak y. Nah, jadi kita dapat nilai dari yang ini tuh kecil dari sama dengan x mutlak x min c. Nah, sesuai dengan definisinya mutlak x min c itu kurang dari delta. Nah, berarti di sini kurang dari delta. Nah, misalkan kan di sini kita masih belum tahu ya, kita ngambil bilangan deltanya itu apa. Nah, kalau seandainya kita misalkan deltanya itu sama dengan epsilon, berarti di sini kita bisa ganti sama epsilon. Nah, jadi kita sudah bisa membuktikan bahwa mutlak fx min fc kurang dari epsilon. Berarti terbukti bahwa fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak x kontinu di setiap titik c elemen bilangan real. Ya, itu pilih aja. Pilih delta sama dengan epsilon gitu. Ya. Iya, pilih aja. Kalau misalkan. Yang tadi yang bawah itu loh. Oh ini ya, berarti Kan pilih deltanya itu sama dengan epsilon supaya kita mau menuju ke definisi itu kan. yang ini ya. Definisi yang atas itu. Jadi terbukti bahwa fx mutlak x-nya itu kontinu di setiap titik c elemen R gitu ya. Iya. Oke, makasih Tahni.